Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Karena udah jam segini, kita langsung mulai buat pembahasan soal pretest dan juga post-test aritmatika sosialnya. Sambil nunggu teman-teman yang lain juga, kita langsung aja mulai. Oke, di sini kita mulai dari paket soal yang pretest dulu untuk SNBT, PK, perbandingan dan aritmatika sosial. Kita diberikan sebuah gambar yang seperti gambar koordinat dan ada pulau-pulaunya. Soalnya, dua pulau berdekatan digambarkan per peta di atas. Dua kapal P dan Q dengan titik yang ditandai ini, P dan Q, sedang bersandar di pinggir pantai. Persegi pada peta berukuran 1 kali 1 cm dan merepresentasikan luas 1 km². Ini tanya, berapakah dari pernyataan berikut yang dinilai benar berdasarkan informasi di atas? Jadi kita diberikan 4 pernyataan. Pernyataan yang pertama, skala peta adalah 1 berbanding 1 juta. Yang kedua, jarak antara kapal P ke kapal Q lebih dari 4 kilometer. Dan yang ketiga, pulau besar lebih luas daripada 4 kali pulau kecil. Yang keempat, jarak terdekat antara garis pantai kedua pulau kurang dari 1 kilometer. Oke, jadi gimana cara ngerjain ini? Tentunya kita harus satu-satu kita pastiin apakah pernyataan tersebut benar apa enggak. Mulai dari yang pertama, skala peta adalah 1 berbanding 1 juta. Apakah pernyataan tersebut benar? Nah, di sini kan dijelaskan bahwa persegi per peta berukuran 1 cm ya. Nah, dan merepresentasikan luas kilometer. Artinya kita ubah dulu dari sentimeter ke kilometer buat tahu skala petanya itu sebenarnya berapa. Jadi kita pakai eh, tangga ini. Kalau teman-teman udah belajar, ada kilometer, diameter, km dulu ya. Km, m, terus ada m, dm, cm, dan mm. Nah, karena ini dibilang dari cm ke km, artinya kita lompat dari sini. Satu, terus dua, tiga, empat, ke lima. Nah, artinya buat 1 sentimeter pada peta itu merepresentasikan 10 pangkat 5 karena ini setiap lompatan tuh ditambah pangkatnya 1 ya. Atau bisa aja kita tulis 100.000. Nah, karena skala dari petanya ada 100.000 sementara pernyataan yang bilang ini 1 juta, artinya pernyataan tersebut salah. Jadi pernyataan yang pertama terbukti salah. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Jarak dari kapal P ke kapal Q lebih dekat, lebih dari 4 kilometer. Oke, kita lihat gambarnya. Nah, di sini kan per satu petak menggambarkan 1 cm ya. Jadi segini tuh 1 cm. Nah, yang ditanya dari P ke Q. Ini gimana cara ngukurnya? Kan jarak terdekatnya kayak gini kan yang harus kita ambil. Nah, cara ngitungnya kita gunakan Pitagoras dengan alasnya yang 3 satuan ini dan tingginya 3 satuan ini juga. Karena 3 satuan dan 3 satuan, maka rumus Pitagorasnya adalah kita anggap jaraknya sama dengan X ya. Jadi X sama dengan akar 3 kuadrat plus 3 kuadrat. Sama dengan akar 9 ditambah 9 sama dengan akar 18. Dapat kita tulis 3 akar 2. Nah, 3 akar 2 itu dapat kita tulis sebagai 4,2. Jadi, pernyataannya jarak dari kapal P ke kapal Q lebih dari 4 kilometer. Apakah benar? Ya, karena jaraknya aja 4,2 kilometer. Jadi pernyataan yang kedua terbukti benar. Lalu kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Maaf saya lagi agak batuk ya. Pulau besar lebih luas dari 4 kali pulau kecil. Apakah pulau besar ini lebih luas dari 4 kali pulau kecil? Nah, di sini sebenarnya nggak ada cara pastinya gimana kalian bisa menentukan bahwa eh, ini lebih besar apa enggak. Karena garis pantainya itu agak-agak bergelombang dan susah buat dihitung. Jadi
nggak ada cara penghitungan yang pasti. Kita bisa lihat aja kayak misalnya yang pulau kecil ini bisa kita jadikan 4 kotak seperti ini. Misalnya bagian yang ini dipindahkan ke sini gitu ya. Kita meraba-raba besarnya aja. Terus yang gede, ini udah jelas lebih dari 4 kotak gitu. Tuh, ini 4 kotak aja udah lebih. Maka dari itu udah pasti bahwa pulau yang lebih besar lebih luas dari 4 kali pulau yang kecil. Jadi pernyataan yang ketiga adalah benar juga. Lalu pernyataan yang keempat, jarak terdekat antara garis pantai kedua pulau kurang dari 1 kilometer. Jarak terdekat antara garis pantai kedua pulau. Nah, kan kalau nyari jarak terdekat artinya kita harus ngambil titik-titik yang paling dekat kan. Di sini kita ambil titik yang ini sama titik yang ini karena kelihatannya paling dekat. Nah, ini ini kan udah di pojok atas, udah sama borderline-nya ini. Kalau yang ini dia tengah-tengah nih dalam kotak. Arti jarak ini kan artinya kurang dari 1 kotak kan. Emang ini cara ini harus di ngawang-ngawang juga sebenarnya, karena nggak ada cara pastinya. Jadi kita harus lihat dari gambar aja. Di sini sampai sini adalah kurang dari 1 kotak karena panjang 1 kotak aja sebenarnya segini, gitu kan? Nah, maka dari itu pernyataan yang keempat adalah benar. Jadi karena ada 3 pernyataan yang benar, jawabannya adalah yang D, 3. Seperti itu. Apa ada yang bertanya? Udah aman teman-teman? Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor 2 dulu. Makasih responnya. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Kita berikan gambar seperti tadi. Kita punya ada skalanya. Kita dikasih grid kotak-kotak dan juga ada 2 buah pulau. Pulau P dan Pulau Q. Pulau P dan Q digambarkan dalam peta di atas. Persegi dalam peta berukuran 1 kali 1 sentimeter. Titik X dan Y menyatakan lokasi wisata pantai. Berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Oke, jadi langsung aja kita kerjain. Di sini ada 4 pernyataan. Kita coba verifikasi pernyataan yang pertama dulu. Luas Pulau P lebih besar daripada 3 kali luas Pulau Q. Oke, jadi kita harus disuruh ngitung luas pulaunya. Jadi buat ngitung luas pulaunya, kita sama cara kayak tadi harus agak di awang-awang. Kalau ini kita ngawang-awangnya, kita bagi jadi 2 persegi panjang aja dulu. Persegi panjang yang ini dan persegi panjang yang ini. Sorry. Oke. Dan yang ini kita ngawang-ngawangnya dia sebagai suatu segitiga. Segitiga. Aduh, sorry. Kita bikin kayak gini. Bikin kayak gini. Nah, ini ngawang-ngawangnya begini. Oke. Luas Pulau P lebih besar daripada 3 kali luas Pulau Q. Kalau gitu kita buktiin. Yang P luasnya berapa? Yang P kita hitung ada berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dikali 1, 2, 3, 4. Jadi yang P 12 dikali 4 tambah bagian bawahnya kita hitung 1, 2, 3. Satu, artinya 3 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tambah 7 kali 3. Oke, ini totalnya menjadi 48 ditambah 21 dengan 69.
Oke, ini yang P. Untuk yang Q, sekarang kita ambil dia pakai rumus segitiga. Alasnya satu 2 3 4 5 6. Tingginya adalah satu 2 3 4. Artinya 1/2 kali alas kali tinggi sama dengan 1/2 kali 6 kali 4. Sama aja 3 kali 4 sama dengan 12. Ini adalah yang Q. Maka pernyataan yang pertama, luas pulau P lebih besar daripada 3 kali luas pulau Q. Kita coba kali 3, ini aja 36. Nah, ini kan bedanya agak jauh, kita kelihatan banget. Jadi ada ruang sedikit buat error pun, dia tetap pernyataan ini tetap benar. Jadi pernyataan pertama itu kan benar. Oke, maaf sebentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Luas total Pulau P dan Pulau Q kurang dari 2.500 km kuadrat. Oke, yang tadi luas Pulau P dan Pulau Q kurang dari... Nah, ini kan artinya tinggal kita tambahin aja keduanya. Tapi kita harus lihat dulu skalanya berapa. Oke, karena kita dapat di tadi 69 sama 36, maka kalau kita ubah, sebentar. Oh, dia ngambilnya 12 kali 3 plus 6 kali 4. Artinya dia tuh ngambil atasnya cuma 3 dan bawahnya cuma dijadiin 4. Oke, karena takutnya salah kita pakai yang ini, kita coba pakai yang ini aja ya, 60 dan 12. Tapi sebenarnya kalau buat pernyataan pertama tuh masih benar. 60 tambah 12. Nah, jadi kita luas totalnya 72 cm kuadrat, kita ubah ke skalanya. Nih, biar cepet langsung dari sini udah dikatakan bahwa skalanya 1/500.000. Jadi totalnya adalah 1.800. Jadi karena luas totalnya 1.500, ini kan kurang dari 2.500. Maka pernyataan kedua benar juga. Oke, kita lanjut yang ketiga. Jarak antara lokasi wisata X dan Y kurang dari 25 kilometer. Nah, ini ini kan ambil yang ini sama yang ini. Karena ini yang Y-nya kayak miring dikit, agak kita kesinin ya, biar lebih gampang. Oke, ini kembali lagi kita pakai eh Pitagoras lagi. Pitagorasnya kita hitung ada berapa satuan, alasnya satu 2 3 4. Nggak satu 2 3 aja. Terus tingginya itu 2 3 4 5, ada 5 tingginya. Itu ya. Maka dari itu kita pakainya Pitagorasnya seperti ini. 3 kuadrat plus 5 kuadrat sama dengan akar 9 plus akar 25 sama dengan akar 34. Hmm. Nah, ini sama aja kayak 5,8 cm. Nah, jarak antar lokasi wisata X dan Y kurang dari 25 kilometer. Maka pernyataan yang kedua adalah benar. Eh, karena belum diganti skalanya ya, belum. Ini kita ganti ke skala 1/500.000. Terus ganti ke km. Maka dia bakal jadi 29,1 kilometer. Nah, maka pernyataan kedua, yang ketiga adalah salah karena 29 itu lebih besar daripada 25.
Oke, kita lanjut ke pernyataan keempat. Jarak terdekat dari garis pantai Pulau P ke garis pantai Pulau Q kurang dari 10 kilometer. Oke, baik kita coba uji pernyataan yang ini. Nah, kita lihat P dan Q, garis pantai paling dekat itu kan kelihatan banget sebenarnya antara yang ini atau yang ini. Nah, ini ngitungnya sebenarnya gampang. Kita bisa nganggap ini sebagai kayak satu kotak karena panjangnya sama kayak ini. Maka dari itu, eh karena jaraknya di kita awal-awal satu cm, nah ini setelah diubah dengan skala dan juga ke kilometer, ini bakal jadi 5 km. Maka dari itu, jarak terdekat dari garis pantai Pulau P dan Pulau Q kurang dari 10 km adalah benar. Maka jawabannya adalah yang D. Gitu. Untuk nomor 2 ada yang mau tanya? Oke, kalau gitu kita lanjut dulu aja. Kalau ada yang nanti mau tanya tengah-tengah, silakan langsung tanyain aja ya. Nomor 3, pembelian satu celana memperoleh diskon 30%, sedangkan satu baju memperoleh diskon 10%. Jika harga awal satu celana dan satu baju tersebut sama, yaitu P rupiah, maka jumlah uang yang harus dibayarkan untuk membeli satu celana dan satu baju adalah berapa rupiah? Gitu ya. Oke, langsung aja kita kerjain. Nah, jadi kan dikatakan bahwa pembelian satu celana itu sama dengan satu baju, yaitu P rupiah. Maka dari itu, kalau beli satu celana dan satu baju, harusnya harga celana plus harga baju. Nah, harga celananya adalah karena diskon 30%, maka dia harusnya adalah 70% dari P rupiah. Ditambah, nah, di sini diskon buat yang baju adalah 10%. Maka harga harga totalnya bakal jadi 90% kali P. Nah, terus ini bisa kita buat jadi pecahan karena kan 70% sama dengan 70 per 100. Sama aja kayak 7/10. Ini kita tinggal ganti jadi 7/10 P biar pecahan biar lebih enak plus 9/10 P. Sama dengan karena debitnya sama langsung aja kita tambahin pembilangnya 16/10 P. Ini kita sederhanain jadi 8/5 P. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 3 ada yang mau ditanya? Oke, kita lanjut dulu ya. Nomor 4, peningkatkan hasil tangkapan ikan per hari berkisar 0,2 ton sampai dengan 4 ton. Jadi minimalnya 0,2 ton, maksimalnya 4 ton. Hari ini hasil tangkapan ikan 40 ton. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, jadi buat nomor yang ini gimana caranya? eh yang tanya adalah Q-nya itu waktu yang diperlukan atau hari agar hasil tangkapan ikan 42 ton. Artinya, seminimal-minimalnya kita harus eh 0,2 ton per satu hari. Karena kita ngeliat worst case-nya. Worst case-nya adalah kita dapat 0,2 ton per hari. Nah, jadi buat 40 ton ke 42 ton, itu kan artinya selisihnya ada 2 ton. Jadi butuh berapa hari buat nyampe 2 ton ini. Nah, sementara satu hari aja 0,2 ton. Maka artinya butuh
10 hari seminimal-minimalnya, kecuali 4 ton. Kalau misalnya 0,4 ton, 2 ton cuma butuh 5 hari. Jadi minimalnya kita dapat 10 hari, maksimalnya kita dapat 5 hari gitu. Nah, karena dibilang eh, waktu yang diperlukan agar hasil tangkapan ikan 42 ton, maka sebenarnya jawabannya itu antara kedua ini. Tapi karena nggak selalu pasti kita dapat 0,4 ton, kita ambil yang worst case ya, atau nilai minimumnya. Jadi kita ambil yang 10 hari. Maka dari itu, karena P-nya 6 dan Q-nya 10, maka pernyataannya yang benar adalah kuantitas P lebih kecil daripada kuantitas Q. Jawabannya yang B. Seperti itu. Ada yang mau bertanya untuk nomor 4? Oke, sip. Kita lanjut lagi ya. Oke, nomor 5. Ini sebenarnya soalnya agak-agak unik. Jadi ada 3 jenis kue menggunakan 4 jenis bahan dengan ketentuan sebagai berikut. Kue satu menggunakan 3 bahan A dan 1 bahan C. Kue 2 menggunakan 1 bahan A dan 2 bahan D. Kue 3 menggunakan 2 bahan B dan 2 bahan C. Harga satuan setiap bahan disajikan dalam tabel berikut. Harga jual setiap jenis kue sebagai berikut. Nah, keuntungan maksimal yang bisa diperoleh dari penjualan satu kue adalah, tadi waktu saya baca soal ini, saya kira kita akan menggunakan SPL. SPL mungkin lebih dari 2 variabel. Tapi ternyata di sini yang ditanyakan adalah keuntungan maksimal dan udah diketahui harga jual kuenya. Maka dari itu, kita tinggal hitung aja per kue keuntungan maksimalnya berapa. Jadi kue satu menggunakan 3 bahan A, ini kue pertama, plus C. Yang kedua, 1 bahan A dan 2 bahan D. Ketiga, 2 bahan B plus 2 bahan C. Nah, ini tinggal kita substitusi aja karena kita udah ketahui nih bahan-bahannya harganya berapa aja. Jadi, ini artinya 3 dikali 20 ditambah C-nya 20. Ini jadi 20 ditambah 2 dikali 30. Ini jadi 2 dikali 30 ditambah 2 dikali 20. Maka ini nilainya jadi 60 plus 20 jadi 80. 20 plus 60, 80 juga. Dan yang ketiga 60 ditambah 40 jadi 100. Gitu. Nah, di sini diketahui juga harga jual tiap kue. Oke, ini karena dalam rupiah, jadi ini maksudnya 80.000 ya teman-teman, dan seterusnya. Nah, buat yang jenis satu kan dijualnya 120.000. Tapi biaya modalnya cuma 80.000. Maka 40.000 selisihnya. Ya ini juga sama, 120.000 dikurang 80.000 juga. Maka jadi 40.000. Yang terakhir 130.000 dijualnya. Dan biaya modalnya 100.000. Maka jadi 30.000. Nah, dilihat keuntungan maksimal. Maka nah, kita pakai yang ini. Atau yang ini sama aja karena dua-duanya sama. Jadi keuntungan maksimal adalah yang C, 40.000. Oke, oke. Gak apa-apa kalau yang mau live sebentar ya. Ada yang mau ditanya untuk nomor 5? Oke, kalau belum ada kita lanjut. Oke, makasih responnya. Oke, nomor 6. Seseorang berjalan sepanjang satu sisi sebuah pulau berbentuk persegi dengan sisi 2 kilometer.
Orang tersebut menghitung sorry maaf, kera di sekitarnya dengan jarak pandang berkisar 10 sampai 20 meter. Banyaknya kera yang berhasil dia lihat sepanjang perjalanan adalah 100 ekor. Diasumsikan banyaknya kera per kilometer persegi sama. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Oke, untuk nomor 6 ini, kita coba kasih gambarannya dulu. Karena pulau berbentuk persegi, kita bikin persegi. Ini, maaf. Terus, ini semua sisi sama, panjangnya 2 kilometer. Nah, karena dia jarak pandangnya pakai diameter, kita ubah dulu kilometer ke meter, jadi 2000 meter. Terus, lanjut kita hitung. Di sini karena dilihat P-nya adalah banyaknya kera di pulau tersebut, jadi kita harus melihat total kera di pulau tersebut. Caranya, ini kan berkisar antara 10 dan 20. Maka kita coba yang 10 meter dulu. 10 meter maka eh, rumusnya adalah 2000 ini per eh, per 10 karena 10 meter. Jadi di antara 2000 meter itu per 10 meter dikali 100 karena dibilang 100 ekor yang dilihat selama perjalanan. Maka dicoret-coret jadi 20.000. Lalu yang kedua 20 meter. Ini sama aja cara kayak tadi 2000 per 20 dikali 100. Sama dengan kita coret-coret sisa 100 kali 100 jadi 10.000. Oke, dibilang P adalah banyaknya kerak di pulau tersebut. Jadi eh kita di sini sebenarnya nggak tahu karena ini minimal ya. Ada minimal 10.000 gitu kan. Nah, kalau begitu gimana? Kalau gitu artinya hubungannya itu tidak diketahui gitu. Karena diantaranya tengah-tengah gitu, diantara minimal dan maksimal. Tapi kalau misalnya yang diketahui misalnya cuma satu kayak 10 meter atau 20 meter, mungkin kita bakal dapat jawabannya. Tapi di sini karena dikasih taunya range dan ternyata nilai Q di tengah-tengah range tersebut, maka kita nggak bisa memastikan apa jawabannya gitu. Oke, kita lanjut nomor 7. Oke, nomor 7. Sejumlah orang mengikuti upacara bendera di lapangan yang berukuran 100 meter dikali 50 meter. Peserta upacara menerapkan protokol COVID-19 dengan jarak antar orang minimal 1 meter. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? P itu jumlah peserta upacara dan Q adalah 6.000. Nah, di sini tadi saya sempat kerjain dan saya melihat ada masalahnya di solusinya. Dia tuh make 50 kali 25 karena dikatakan bahwa dengan jarak antar orang minimal 1 meter. Tapi kalau misalnya dibagi dua kayak gini, ternyata setelah saya lihat konsepnya akan begini. Misalnya ini adalah petak-petak gitu ya, kayak yang tadi nomor awal-awal. Nah, kalau misalnya kayak gini, dijarakinnya tuh kayak gini. Ini misalnya ada satu orang di sini, terus ini ada orang lagi sini, terus jarak lagi ada orang lagi sini. Nah, gitu jadinya. Tapi itu bukan yang kita mau karena soalnya minta maunya tuh sebenarnya kayak gini. Jadi ada satu satu, yang penting kan jaraknya 1 meter di antara satu sama lain. Jadi cara mengerjakannya adalah kita lihat dulu ada berapa panjang, ada berapa luas lapangannya. 100 meter dikali 50 meter. Ini dibagi 1 meter. Kenapa? Karena jarak antaranya itu harus 1 meter. Jadi per titik tuh beda 1 meter, 1 meter, 1 meter gitu. Jadi ini sebenarnya sama aja kita tinggal kita kaliin 100 kali 50 yaitu 5
ribu gitu. Nah, karena P 5.000 Q-nya 6.000, maka kuantitas P lebih kecil daripada Q atau kuantitas Q lebih besar daripada P. Artinya yang B jawabannya. Tuh. Nomor 7 ini mau tanya. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu. Nah, ini soalnya lumayan tricky. Oke, diketahui ada grafik pie chart dan juga ada tabel. Isinya, isi tabelnya itu bensin dan juga isi pie chartnya adalah jenis-jenis bensin ya. Dalam satu minggu, suatu perusahaan transportasi menggunakan tiga jenis BBM, yaitu solar, biosolar, dan juga bensin. Dengan perbandingan seperti pada diagram lingkaran. Jenis bensin yang digunakan diperinci menjadi Pertalite Premium dan Pertamax dengan perbandingan seperti pada diagram di sampingnya. Total penggunaan premium dalam satu minggu adalah 200 liter. Berdasarkan informasi di atas, empat pernyataan berikut yang bernilai benar adalah. Oke, jadi buat ngerjain yang ini, kita lihat dulu yang diketahui adalah total penggunaan premium dalam satu minggu adalah 200 liter. Maka ini artinya ada 200 liter. Nah, tapi masalahnya di sini kita belum tahu presentasenya berapa. Caranya, karena ini harusnya totalnya 100%, maka premium, presentase premium sama dengan 100% dikurang presentase Pertalite 37%, 37,5%, dan dikurang lagi presentase Pertamax 37,5%. Maka ini 100% dikurang 75%. Maka presentase premium ya adalah 25%. Gitu. Nah, artinya 25% aja adalah 200 liter. Maka total keseluruhan 100% harusnya adalah ini dikali 4, maka ini dikali 4 juga artinya 800 liter. Jadi total bensin yang dipakai di sini adalah 800 liter. Oke, di sini sekarang kita cari lagi bensinnya itu berapa bagian dari pie chartnya. Jadi yang kita tahui adalah kalau keseluruhan lingkaran itu kan 360 derajat. Maka kita kurang dari yang biosolar 105 derajat, dikurang lagi yang solar terus 35 derajat. Maka ini 360 derajat dikurang ini totalnya adalah 240 derajat. Maka jawabannya adalah 120 derajat. Ya, makanya ini adalah 120 derajat. Gitu ya. Oke, ada empat pernyataan nih. Kita lihat pernyataan-pernyataannya. Banyaknya penggunaan solar dalam satu minggu lebih dari 800 liter. Penggunaan solar dalam satu minggu. Nah, solar kan 135 derajat. Tapi yang kita ketahui adalah bensinnya. Jadi caranya gimana? Caranya adalah kita pakai perbandingan 135 per 120 karena kita yang tahu tahunya bensin. Ini sama dengan X per 800 artinya karena total si bensinnya tuh 800 ya. Nah, jadi ini kalau kita kerjain kita dapat X sama dengan 900 gitu ya. Ini caranya sama aja kayak X sama dengan 135 per 120 dikali 800. Ini kalau kalian itu hasilnya adalah 900. Maka karena penggunaan solar 900, ini pernyataan ini benar. Yang kedua, banyaknya penggunaan biosolar dalam satu minggu kurang dari 800 liter. Oke, sebenarnya ini gampang caranya. Kita nggak harus bikin kayak gini lagi. Karena 120 kan lebih gede dari 105. 120 aja 800 liter. Jadi nggak mungkin dong kalau misalnya 105-nya itu lebih dari 800 liter. Karena 120 bagian aja udah 800 liter gitu. Jadi makanya ini pernyataan ini benar adanya. Karena 105 kurang dari 120 dan
120 aja udah 800 liter gitu. Oke, yang ketiga, total banyak penggunaan Pertalite dan Pertamax dalam satu minggu lebih dari 500 liter. Oke, Pertalite dan Pertamax artinya yang ini dua nih. Nah, ini gampang cari akan total keduanya adalah 75%. Jadi 75% 800 itu kan adalah 3/4 ya artinya 600 ya. Nah, 600 kan lebih dari 500 liter, maka pernyataan ini benar. Yang terakhir, total BBM yang digunakan dalam satu minggu 2.400 liter. Oke, total BBM artinya keseluruhan yang ini semua nih. Jadi cara ngitungnya gimana? Nah, jadi kan yang eh, si bensinnya 800 liter. Terus si eh, solarnya itu 900 liter. Terakhir yang belum kita hitung biosolar karena tadi kita yang nomor 2 pakai cara cepat. Nah, biosolar artinya kita tinggal hitung sama aja 105 per 120 sama dengan X per 800. Maka kita dapat nilai X-nya sama dengan 700. Nah, ini 700. Ditambahin semua artinya jadi 00. Sini sama aja kayak 800 kali 3 24 deh. Nah, artinya pernyataan yang keempat juga benar. Jadi jawabannya adalah yang E, di mana keempat pernyataannya adalah benar. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain? Oke, kita lanjut lagi nomor 9 ya. Nah, ini sama aja kayak tadi sebenarnya kasusnya. Bedanya, bagian pie chart yang ini mencakup semua yang ini nih. Gitu. Oke, jadi dibilang Senin itu 22%, Selasa 18%, Rabu masih belum diketahui, Kamis 90 derajat, Jumat 150 derajat. Banyaknya pasien yang berkunjung ke sebuah klinik kesehatan pada 5 hari kerja selama satu minggu disajikan dalam diagram lingkaran di atas. Bagian daerah lingkaran besar berwarna hijau diperinci menjadi tiga bagian daerah kecil Rabu, Kamis, Jumat. Diketahui 50 pasien berkunjung pada hari Jumat. Berdasarkan informasi di atas, empat pernyataan berikut yang menilai benar adalah yang mana aja nih ada berapa pernyataan yang benar ya? Sama aja kayak tadi pertanyaannya. Oke, jadi kita cari dulu gimana cara nyarinya. Jadi si Rabu ini kita cari nih. Kan total harusnya 360 derajat. Ini dikurang sama 90 derajat yang hari Kamis. Kurang 150 derajat yang hari Jumat. Sama dengan 360 derajat dikurang 240 derajat. Sama dengan 120 derajat. Gitu kan. Artinya ini ada 120 derajat Rabunya. Terus kita cari persentase Rabu Kamis Jumat tuh berapa di sini. Dengan cara Selasa sama Senin kan udah 40% nih. Udah ambil 40%. Maka tinggal kita 100 kurang 40 sama dengan 60%. Artinya ini tuh 60%, tapi mencakup si Rabu, Kamis, Jumat gitu. Oke, yang ditanya nomor satu, selisih banyaknya pasien pada hari Senin dan Selasa kurang dari 6. Oke, artinya Senin dan Selasa kita pakai yang ini ya, Senin dan Selasa. Oke, diketahui 50 pasien berkunjung pada hari Jumat. Maka kita cari dulu per orangnya itu ada berapa. Berapa orang yang berkunjung. Ini kan 50 orang. Nah, terus caranya gimana? Sebenarnya caranya tuh sama aja kayak yang tadi. Jadi kita pakai perbandingan lagi. Kita langsung aja ke yang Rabu kan 120. Jadi 120 per 150 dikali 50 orang. Ini kita dapat 40. Maka ini ada 40. Yang Kamis 90 per 150 kali 50 sama dengan
30. Jadi ini ada 30 orang. Total keseluruhannya adalah kita tambahin semua jadi 40 kali 3 120. Artinya 60% ini adalah 120 gitu. Nah, tapi itu masuk bagian itu ntar aja. Oke, kita langsung masuk ke bagian itu. Nah, jadi karena persentasenya adalah 60%, kita pakai perbandingan lagi nih. Kita carinya hari Senin. Senin adalah 22% per yang kita tahu adalah 60% dikali 120. Nah, ini langsung aja kita kerjain dapat 44. Dan ada lagi yang Selasa tuh 18 per 60 kali 120. Ini hasilnya jadi 36. Nah, jadi selisihnya adalah 44 dikurang 36. Sehingga selisihnya ada 8. Karena dibilang selisih kurang dari 6, maka pernyataan yang pertama itu salah. Lanjut, banyakkah pasien pada hari Selasa lebih besar dari banyakkah pasien pada hari Rabu? Oke, Selasa itu kan 18 artinya 36. Selasa 36, apakah lebih besar dari pasien hari Rabu? Hari Rabu adalah 40. Nah, ini pernyataan salah juga ya, karena 36 itu lebih kecil dari 40. Oke, terus lanjut. Total banyakkah pasien pada hari Rabu dan Kamis kurang dari 60. Hari Rabu adalah 40. Hari Kamis adalah 30. Sama dengan 70. Dia bilang kurang dari 60. Apakah benar? Salah ya, karena harusnya lebih dari 60. Ini X juga. Lanjut. Rata-rata banyakkah pasien per hari kurang dari 36. Oke, artinya kita harus ngejumlahin semua total pasiennya dulu. Kita pakai yang buletan yang ini aja, biar lebih gampang ya. Jadi, hari Senin kita ada 44. Ya benar. Hari Senin kita ada 44. Hari Selasa kita ada 36. Dan Rabu, Kamis, Jumat kita ada 120. Maka hasilnya 80 jadi 200 ya. Nah, dia bilang rata-rata pasien per hari. Kan diketahui bahwa dia 5 hari kerja kan. Maka ini harus kita bagi 5. Nah, 200 dibagi 5 itu kan adalah 40. 40 apakah kurang dari 36? Salah ya, jadi pernyataan yang 4 juga salah. Jadi, jawabannya yang 0. Karena nggak ada pernyataan yang benar. Gitu ya. Itu untuk nomor 9. Ada yang bertanya untuk nomor 9? Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu ke soal terakhir di pretest aritmatika sosial. Jika perbandingan antara R1 dan R2 adalah 3 banding 2, ini maksudnya ini adalah 3, ini 2, maka perbandingan banyak keputaran antara R1 dan R2 adalah, nah ini rumusnya tuh gampang, perbandingan antara jumlah putaran dan juga jari-jari adalah N1 per N2 sama dengan R1 per R2 gitu ya. Nah, yang kita ketahui adalah kita mau cari perbandingan N1 per N2. Jadi kita langsung substitusi aja R-nya. N2, R1-nya kan 3, 2-nya 2. Sorry, sorry. Oke. eh Perbandingan banyak putaran antara R1 dan R2. Jadi jawabannya adalah 3 banding 2. Tapi sini jawabannya 2 banding 3. Saya juga kurang ngerti karena harusnya jawabannya ada 3 banding 2. Karena ini tuh pas disubstitusi ini harusnya 3, ini harusnya 2. Jadi kemungkinan besar soalnya salah di sini. Jadi jawabannya tuh harusnya yang 3 banding 2 juga. Sebentar, apa dia harusnya berbanding terbalik ya? Caranya. Kalau misalnya kita pikir aja yang R1 artinya putarannya lebih lama, lebih gede karena jari-jari lebih gede, artinya buat dapat satu tuh lebih lama.
Oh iya, ini artinya perbandingan terbalik yang ini. Nah, ini solusinya sebenarnya salah. Harusnya perbandingan terbalik. R2 per R1. Jadi ini 2 per 3 gitu. Jadi jawabannya benar, tapi solusinya di sini yang diberikan salah. Oke, dok, nomor 10 ada yang bertanyakan sebelum kita lanjut ke post test. Nah, kita istirahat sebentar dulu ya sambil kalau teman-teman ada yang mau ditanyain. Hmm. Oke, masih masih agak gak enak badan. Kita lanjut ke yang post test ya sekarang. Kalau ada yang bertanya di pertengahan langsung aja chat atau PC juga boleh atau open mic langsung juga boleh. Oke, paket soalnya post test SNBT PK perbandingan dan aritmatika sosial. Pertanyaan yang pertama, Ibu mendapat potongan harga sebesar 25% dari total pembelian barang di suatu toko. Toko tersebut membebankan pajak sebesar 10% dari harga total pembelian setelah dipotong. Jika X adalah harga total pembelian, maka Ibu harus membayar sebesar. Oke, perhatikan bahwa misalnya X itu harga total. Maka di sini tuh total pembayarannya harusnya adalah, kan dibilang ada diskon 25%. Jadi artinya 75% dari harga aslinya dari si X. Ditambah karena ada pajak nih. Pajak dari total pembelian setelah dipotong. Karena setelah dipotong maka artinya 10% pajaknya dari 75% diskonnya. Total harganya X. Nah, maka di sini sebenarnya polanya tuh udah kelihatan. Kalian tinggal pakai cara matematis aja. 75-nya kita keluarin sendiri. 75 X-nya. Terus isinya adalah 1 plus 10%. Gitu. Nah, 10% ini kan 0,1. Jadi 75% X dikali 1,1. Karena 10% adalah 0,1. Jadi 1 ditambah 0,1 itu 1,1. Jadi jawabannya adalah, oh ini kita ganti dulu. Karena dia mintanya nggak ada dalam persen. Mintanya dalam desimal. Ini jadi 0,75 X. Jadi dikali X dikali 1,1. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Oke, ada yang bertanya untuk nomor satu? Kalau belum ada kita lanjut dulu ke nomor 2. Pertanyaannya, 4 orang siswa akan mengikuti suatu perlombaan karya inovatif. Untuk itu diperlukan biaya Rp 900.000. Karena masing-masing memiliki kondisi keuangan yang berbeda, besar kontribusi masing-masing siswa tidak sama. Siswa A memberikan kontribusi setengah dari jumlah kontribusi 3 siswa lainnya. Siswa B memberikan kontribusi ini harusnya adalah 1/3 dari ketiga siswa lainnya. Dan siswa C memberikan kontribusi harusnya 1/4 dari 3 siswa lainnya. Jadi kayaknya nggak kebaca programnya. Oke, besar kontribusi siswa D adalah, nah buat yang ini, karena kita tahu bahwa misalnya totalnya adalah T, kita lambangin dengan T. Total kan artinya duit patungannya ya, A plus, maaf, A ditambah B, duitnya si C tambah duitnya si D gitu ya. Nah, sementara duitnya si A itu kan adalah setengah dari total 3 lainnya. Artinya 3 lainnya itu kan T.
tapi dikurang A karena cuma tiga selain dia gitu. Nah, ini adalah si A. Kita biarin kayak gini juga gak apa-apa sebenarnya. Gitu. Terus yang B itu eh 1/3 dari totalnya dikurang B. Yang C adalah 1/4 dari totalnya dikurang C. Nah, yang D itu gimana? Itu ya. Oke, sebentar. Diperlukan biaya RP. Oke, di sini eh karena dikurang A dan A-nya itu adalah 1/2 dari totalnya, kita tuh bisa tulis dia tuh kayak 1/3 dari T. Ini 1/4 dari T. Ini 1/5 dari T. Tuh. Nah, jadi sekarang kita udah punya semuanya dalam T. Tinggal kita masukin ke rumusnya. Jadi T sama dengan A-nya itu 1/3 T, B-nya 1/4 T, C-nya 1/5 T, dan D-nya yang kita cari tahu. Maka D sama dengan T dikurang 1/3 T dikurang 1/4 T dikurang 1/5 T. Gitu. Nah, ini kita samain semuanya. Jadi per 60 ya. Aduh, sorry. Ini kita tulis 60 per 60 T dikurang. Ini kita totalin 60 bagi 3. 60 dibagi 3 adalah 20. 20. Terus itu dikurang 60 bagi 4 adalah 15. Dikurang lagi. Oh enggak, ini kita kita permisalannya kayak gini aja. Jadi minusnya kita keluarin. Jadi ini plus plus. Terus 60 bagi 5 adalah eh 12. Jadi sama dengan 60 T dikurang. Kalau kita totalin ini jadi 2747 per 60 T. Nah, ini kalau dikurangin artinya kan kita dapat 13 per 60 T. Maka yang ditanya ini kan eh dalam rupiah. Jadi karena T ada totalnya adalah 900.000, kita buat jadi 13 per 60 dikali 900.000. Ini sama aja dengan 195.000. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Untuk nomor 2 ada yang mau bertanya? Suara saya kedengaran jelas atau agak ngelek-ngelek? Soalnya kayak saya agak terlihat ngelek dari saya sih. Oke, kalau belum ada yang mau bertanya, kita coba lanjut dulu. Oke. Nomor 3, rasio antara jumlah uang yang dimiliki oleh Agung, Budi, dan Citra adalah 2, 3, dan 5. Jika selisih antara jumlah uang Agung dan Budi adalah X rupiah, maka total jumlah uang Budi dan Citra adalah berapa rupiah? Tuh. Nah, jadi ini cara gimana? Oke, jadi ini kan perbandingan. 2 banding 3 banding 5. Artinya, dia tuh bisa aja kelipatan dari semuanya gitu. Jadi, maksudnya misalnya bisa kayak 4 banding 6 banding 10 atau 6 banding 9 banding 15 gitu ya. Artinya, ada suatu X bagian dari N bilangan asli di mana dia tuh jadi 2X banding 3X banding 5X. Nah, kebetulan di sini jumlah uang Agung dan Budi, selisih antara jumlah uang Agung dan Budi adalah, nah artinya kan 3 min
3x min 2x sama dengan x. Ya kan udah bener kan artinya. Artinya langkah kita di sini udah bener. Nah, tapi solusinya di sini dia tuh menggunakan cara bahwa b plus c sama dengan kita ambil perbandingannya. B-nya itu 3 C-nya 5 plus. Nah, ini kita bandingin sama yang B min A 3 min 2. Nah, kenapa bisa begitu? Karena B min A itu X kan. Nah, jadi kita kali X lagi. Jadi maksudnya apa? Ini tuh sama aja kayak bentuknya kayak gini. 3 plus 5 per X dikali X. Nah, ini kan sama aja kayak B plus C kan kalau ini coret. B plus C sama dengan 3 plus 5 gitu kan. Jadi kalau misalnya kita tambahinnya X per X. Jadi gak ngaruh gitu sebenarnya. Cuma di sini kita pakai, kenapa kita tambahin X ya? Karena biar di sini ada nilainya nih. Jadi sama aja kayak 3 plus 5 per 3 min 2 dikali X. Sama dengan 8 per 1 dikali X. Atau sama aja 8X. Jadi jawabannya adalah yang D. Hmm. Oke, ada yang mau tanya untuk nomor 3? Kalau belum ada kita lanjut lagi ke nomor 4. Oke, ini perbandingan antara P dan Q lagi. Seperti soal-soal sebelumnya. Oke, soalnya. Satu perkebunan sawit dengan luas 100 hektar dapat menghasilkan minyak sawit 6 ton. Setelah dilakukan penanaman kembali, produktivitas minyak sawit meningkat maksimal 0,08 ton setiap hektar. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya adalah 14 ton, Q-nya total jumlah minyak sawit yang dihasilkan oleh perkebunan tersebut. Oke, total jumlah minyak sawit yang dihasilkan 0,8 ton setiap hektar ya. Dan dia ada eh 100 hektar gitu kan. Artinya dari 100 hektar ini kita kaliin dengan 0,08 ton sama dengan 8 ton gitu ya. Nah, artinya eh tiap hektar ya kita bisa dapat profit 8 ton gitu. Nah, kan dibilang total jumlah minyak sawit yang dihasilkan perkebunan tersebut. Nah, itu akan artinya totalnya ini maksimalnya ya. Karena diketahui cuma maksimalnya doang. Jadi kita bandingin 14 ton dengan 8 ton. Ini hubungannya gimana? Ini kan hubungannya 14 itu lebih besar dari 8. Artinya P lebih besar daripada Q. Jawabannya yang A. Itu. Untuk nomor 4 tadi mau tanya. Kalau belum ada kita lanjut lagi dulu. Nah, ini nomor terakhir. Dalam seminggu, aduh maaf. Seorang pekerja menerima upah sebesar 800.000 dalam sehari. Ia bekerja selama 5 jam. Penghasilan minimal yang diterima pekerja tersebut setiap jam adalah 40.000. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke. P-nya 4, Q-nya maksimum banyak orang, maksimum banyak hari orang tersebut bekerja. Oke, kita tirik lagi pertanyaannya. Dalam seminggu, seorang pekerja menerima upah sebesar 800.000. Jadi pekerjanya menerima upah 800.000 per minggu. Dalam sehari ia bekerja selama 5 jam, penghasilan minimal yang diterima setiap jam adalah 40.000. Tuh, jadi dia bekerja selama 5 jam, penghasilan minimalnya 40.000. Artinya kita coba kaliin dulu. Jadi buat tahu sehari itu dia dapat berapa? 5 dikali 40.000. Ini adalah 200.000 ya. 200.000. Artinya per hari dapat 200.000. Dan
Dalam seminggu dia dapat 800.000. Artinya kalau dikira-kira dia seminggu kerja eh, 4 harian, sekitar 4 hari ya. Atau 3. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P? Oke, maksimum banyak hari orang tersebut bekerja. Nah, dia kan dalam seminggu cuma dapat 800 gitu kan. Artinya dia tuh cuma kerja selama 4 hari gitu. Nah, maka eh, karena P-nya adalah 4 dan maksimum banyak hari orang tersebut bekerja juga 4, harusnya adalah P sama dengan Q. Cuman di sini jawabannya yang P lebih besar dari Q. Jadi coba kita tilik lagi ya di sini. Apabila satu minggu 800.000, maka lama hari kerjanya bisa kurang dari 4 hari karena minimum per hari 5 jam. Oke, jadi karena minimum 5 hari. Oh, karena dia tuh 200.000 nih cuma minimum. Jadi eh bisa aja lebih gitu. Jadi ini tuh nggak harus 4 hari. Bisa aja ada 3 hari gitu. Nah, maka dari itu, karena ada kemungkinan tersebut, di sini juga ditanya maksimum soalnya ya. Maka jawabannya adalah P lebih besar daripada Q. Karena Q-nya 3. 4 lebih besar dari 3. Gitu. Nah, ini adalah nomor terakhir. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanya? Saya tunggu sampai 8:36 mungkin ya kalau ada yang mau ditanya. Oke, jadi apabila masih belum ada yang mau ditanya, sesi pembelajaran kita pada malam hari ini saya sudahi. Jadi buat kesimpulan tadi kita udah bahas pretest dan juga post-test dari soal tipe soal PK untuk yang perbandingan dan aritmatika sosial dengan total 15 soal. Kalau teman-teman ada yang mau tanyain silahkan nanti langsung ditanyain lagi aja. Nanti PDF juga bakal dikirim. Maka dari itu terima kasih teman-teman semua yang udah hadir. Eh, saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam cara saya penyampaian atau cara saya mengerjakan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Eh, sekali lagi terima kasih teman-teman dan udah boleh live ya.